Perkenalkan, saya Sylvia Junita, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning untuk kelas 10 mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, walaupun siang hari memang suasananya ngantuk, tapi kita tetap semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pertemuan kali ini, ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Hadir semua? Hadir semua ya? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ibu mau tanya lagi, materi kita minggu kemarin, siapa yang masih ingat? Apa yang kita kerjakan? Pembuatan apa minggu kemarin? Terarium. Pembuatan terarium sederhana. Bagaimana proses pembuatannya kemarin? Siapa yang masih ingat? Apa bahannya? Ada tanah. Ada apa lagi? Botol. Ya, botol. Apa lagi? Tanaman. Ada tanamannya. Kemudian? Ada pasirnya. Apa lagi? Apa nak? Apa lagi? Ayo. Ada batunya, ada pasirnya, ya enggak? Ada kerikilnya. Kemudian kita kerjakan kemarin kan tiap kelompoknya kan beda-beda bentuk model terariumnya ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi, kita kan buat terarium tuh, ya kan? Ada batunya, ada tumbuhannya. Kira-kira itu termasuk bagian apa? Batu, tumbuhan, pasir, tanah. Apa? Biotik dan abiotik. Yang mana biotiknya? Biotiknya mana? Tumbuhannya. Kemudian abiotik yang mana? Ada batu, ada tanah, ada pasir, ada kerikilnya. Kemudian perlu cahaya nggak? Perlu cahaya matahari. Pakai air nggak? Ya, nah itu golongan abiotik dan biotik. Nah, itu dia. Jadi ternyata komponen lingkungan hidup, biotik dan abiotik, ternyata mereka saling berinteraksi. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai interaksi pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai peserta didik dapat merumuskan permasalahan yang terdapat dalam ekosistem melalui tayangan gambar dan LKPD. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem melalui tayangan gambar. Kemudian, peserta didik dapat membedakan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem melalui diskusi kelompok. Berikutnya, peserta didik dapat menganalisa dampak yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem punah melalui diskusi kelompok. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, Problem Based Learning, di mana jenis penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian diskusi, penilaian keterampilan presentasi, dan penilaian kognitif. Berikutnya, pemahaman bermakna. Dengan mempelajari komponen ekosistem, manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mampu memelihara dan melestarikan ekosistem supaya tidak terjadi kepunahan makhluk hidup lainnya.
Pernahkah kalian memperhatikan sawah? Pernah lihat sawah? Ada sawah di sini? Ada lah. Pernahkah kalian memperhatikan sawah? Jika kalian berada di sawah, kalian akan melihat bentangan hijau tanaman padi. Nah, terdengar suara kicauan burung pipit yang bergerombol mencari makan. Kalian juga merasakan sejuknya hembusan angin. Di sawah sering ditemukan seekor ular yang memangsa seekor tikus. Hal tersebut dapat menguntungkan petani karena dapat mengurangi gerombolan tikus yang merusak padi. Katak juga banyak ditemukan di sawah dan tak jarang ular pun juga memakannya. Aliran air sungai yang menuju sawah membuat banyak organisme air tawar seperti ikan kecil, keong yang hidup di sawah. Sawah yang dialiri air bersifat lembab, maka cocok untuk kehidupan cacing tanah dan mikroorganisme pengurai. Cacing tanah memanfaatkan sampah organik menjadi zat-zat yang lebih kecil, sementara mikroorganisme menguraikan zat-zat tersebut menjadi nutrisi tanah. Nutrisi sangat diperlukan untuk kesuburan tanah dan berefek positif bagi pertumbuhan padi. Selain tanaman padi, di sawah juga ditemukan berbagai jenis rumput liar. Tanaman tersebut perlu dibersihkan oleh petani karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Nah, ini cerita singkat. Menurut kalian biotik dan abiotiknya jelas di sini ya. Nah, ini gambarnya kita lihat. Ini ekosistem. Nah, ternyata di dalam lingkungan ekosistem, komponen dari lingkungan hidup itu melakukan interaksi. Yang mana komponen ekosistem tadi adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Kita lihat di sini, interaksi antar komponen biotik. Ternyata di lingkungan terjadi interaksi antar komponen biotik. Artinya biotik dengan biotik. Artinya makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kita lihat di sini yang pertama adalah kompetisi. Apa itu kompetisi? Nah, kompetisi adalah interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan atau perebutan makanan. Yang mana yang kuat dia yang menang. Ya enggak? Itu yang namanya kompetisi. Berikutnya ada simbiosis. Apa itu simbiosis? Hubungan makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Ternyata simbiosis ini terbagi ada 3 pada umumnya. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Yang ketiga simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme apa nak? Saling menguntungkan. Bagus. Apa contohnya? Kupu-kupu dengan bunga. Ngapain kupu-kupu di bunga? Menghisap nektar atau madunya. Ananda semuanya akan mengerjakan tugasnya. Ibu akan bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Di sini sudah jelas semua yang akan kita kerjakan, ya. Sudah rinci semuanya. Berarti kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Silakan. Mana kelompoknya yang kemarin? Baca lagi perintahnya, perhatikan gambarnya. Berarti di sini. Ya. Dari gambar di atas, buatlah rantai makanan yang terjadi. Ini gambar apa? Apa ya? Tulisan Iya. Ya, apa yang gambarnya? Kayak contoh tadi, yang mana produsen, yang mana konsumen. Nah, cari di sini. Silakan untuk penampilan pertama. Silakan maju dari kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 5. Silakan kelompok 5
menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan. Komponen produksi yang terdapat pada hutan lindung yaitu tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen herbivora yaitu ada rusa, kera, unggas, ular, dan biong. Karnivora itu ada ular, harimau, serangga, dan buaya. Untuk omnivora ada musang, paus darat, udang, air tawar. Dan keduanya adalah mikroorganisme. Sekian penjelasan yang kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, silakan persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Sarah. Jika konsumen dua, yaitu pada ekosistem yang saya lihat ini, yaitu katak. Jika katak punah, maka ular serta elang akan ikut mengalami kepunahan juga, karena ular sumber makanannya itu berasal dari katak. Dan jika katak mati, otomatis elang juga akan mati karena sumber makanannya tidak ada. Sementara pada belalang akan mengalami peningkatan karena tidak ada katak yang akan memangsanya. Baiklah, hanya ini presentasi dari kelompok kami. Cukup 2 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulang sedikit. Jadi dari hasil diskusi kita tadi sudah tahu kita yang mana komponen dari lingkungan hidup itu ada 2, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kalau biotik berarti tak hidup, kalau abiotik berarti abiotik berarti tak hidup, berarti mendengarkan Ibu. Kalau biotik berarti golongan makhluk hidup. Ternyata 2 komponen ini dia melakukan interaksi, dinamakan interaksi makhluk interaksi antara komponen interaksi dalam komponen ekosistem. Nah, kita lihat ada 2, interaksi antara komponen biotik dan biotik, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, setelah mempelajari ini, Ibu pengen mengetahui bagaimana tanggapan kalian mengenai materi kita hari ini. Silahkan diisi ya. Sudah? Ya sudah, Pak, ke depan. Udah ada yang siap? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harapkan kalian baca-baca lagi di rumah ya. Bisa, karena materi hari ini berkaitan untuk materi untuk minggu depan. Karena minggu depan kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Oke? Nah, untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah.
Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.